Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jemaah majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan sekian ibadah yang disyariatkan, ibadah yang mulia, yang utama, yakni melaksanakan subuh berjamaah di masjid. Semoga oleh Allah Ta'ala diistiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan sekian syariat Islam yang disyariatkan oleh diri kita sebagai bekal kita kelak menghadap Allah Ta'ala. Allahumma sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada usaha hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, ada ulama yang memberikan kriteria terkait dengan kebaikan seorang mukmin. Jadi menurut beliau, mukmin yang terbaik itu mestinya memiliki 10 sifat. Memiliki sekian wasafat, 10 sifat. Yang kami ingin sampaikan yang terakhir, yang ke-10. Jadi yang pertama dimulai dengan salimul aqidah, akidah yang selamat, dan yang terakhir adalah memiliki sifat nafi'un li ghairih. Jadi dia mesti memiliki atau menjadi manfaat bagi orang lain. Maka Nabi kan mengatakan khairun nas tanfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tetapi tentu sebelum masuk kepada muwasafat yang terakhir, tanfa'uhum linnas, bisa memberikan manfaat bagi orang lain, maka tentu dia harus kokoh dulu tauhidnya. Karena dasar setiap amal adalah iman, dasar setiap amal adalah tauhidullah. Akan tetapi menariknya Bapak Ibu sekalian, meskipun seolah-olah antara tauhid dan manfaat kepada manusia itu dua hal yang berbeda, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan permisalan tentang mukmin yang terbaik tadi, permisalan tadi juga menjelaskan tentang betapa sebelum orang bisa memberikan manfaat, maka orang itu harus mantap dulu keimanannya. Nabi mengibaratkan seorang mukmin itu seperti sebatang pohon kurma. Jadi di sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari berbagai jalur periwayatan. Jadi teks atau matan isi dari hadis itu macam-macam. Akan tetapi isinya saling melengkapi. Yang paling singkat ini riwayat Imam At-Tabrani. Jadi Nabi mengatakan seperti ini, masalul mukmin, masalun nakhlah. Permisalan seorang mukmin itu sebagaimana sebatang pohon kurma. Ma'akhafta minha min syai'in nafa'aka. Apapun yang kamu ambil dari pohon kurma tadi, semuanya akan memberikan manfaat. Jadi Nabi memberikan permisalan pohon kurma, bukan pohon yang lain. Kenapa
mengambil pohon kurma karena memang pada pohon kurma itulah sesungguhnya sifat-sifat yang baik terdapat dan harus mestinya diambil oleh setiap mukmin. Maka ketika kita ingin menjadi mukmin yang baik, dalam hal ini bisa memberikan manfaat, kita mesti melihat keunggulan dari pohon kurma. Bapak Ibu sekalian, kalau di sekitar kita mungkin agak sulit kita melihat pohon kurma, tapi kira-kira yang hampir mirip itu pohon kelapa, ada mirip-miripnya. Sifat pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pohon kelapa atau pohon kurma ini disebutkan dalam hadits yang sama, cuma dari jalur periwayatan yang lain. Sumbernya dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tapi ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersama dengan 10 orang sahabatnya sedang jalan-jalan begitu. Kemudian beliau bersabda, Inna min syajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya ada satu pohon dari sekian banyak pepohonan yang tidak pernah gugur daunnya, tidak pernah rontok daunnya. Wa innaha mathalul muslim. Dan itu permisalan seorang muslim. Fakaditsuni mahya. Maka adakah di antara kalian bisa menjelaskan pohon apa itu? Pohon yang tidak pernah rontok daunnya. Pohon itu lah masih pernah gogrok ya. Lah mulai pohonnya itu jadi ya, bolak-balik gogrok. Kalau ini kata Nabi, permisalan mukmin seperti pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Maka kemudian para sahabat menjawab bahwa fa'anna sufi syajarin bawaji. Para sahabat mulai melihat-lihat di sekitarnya. Kemudian mereka mengatakan, la ya Rasulullah, kami tidak bisa menjelaskan. Hadithuna mahiyya ya Rasulullah. Jelaskan kepada kami ya Rasulullah, pohon apa itu? Maka jawab Nabi, ya nakhlah. Pohon itu adalah pohon kurma. Bapak Ibu sekalian, sifat pertama sebetulnya ada banyak sifatnya kurma ini. Ulama menjelaskan sampai ada 18 atau 17. Yang pertama yang paling pokok Bapak Ibu sekalian, sifat kurma itu adalah tidak pernah gugur atau rontok daunnya. La yasqutu waraquha. Daunnya tidak pernah rontok. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, Inna masaral mu'min kamatsali syajarati la yasqutu laha anmulu. Atadruna mahiyya. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin itu seperti permisalan pohon yang la yasqutu laha anmulu, tidak pernah rontok daunnya. Nabi menggunakan istilah daun itu yang pertama waraquha, itu daun dalam pengertian umum. Jadi istilah daun yang umum digunakan waraquha. Tapi di sini Nabi mengatakan dengan istilah anmuluh. Anmuluh itu bisa bermakna jari. Tapi ternyata para sahabat yang masih belum mengerti maksudnya ini apa. Padahal pohon yang daunnya seperti jari itu ada di Mekah namun kurma kan seperti jari-jari. Jadi Nabi mengatakan tidak pernah rontok daunnya yang bentuknya seperti jari. Maka jelaskan kepadaku. Mereka tetap tidak bisa mengerti, tidak bisa menjawab. Maka Nabi menjawab, ya nakhlah la tasqutu laha anmulutun wa la tasqutu li mu'minin dakwah. Pohon itu adalah kurma yang tidak pernah gugur daunnya, dan seorang mukmin tidak pernah gugur doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak pernah gugur daunnya itu menunjukkan konsistensi seorang mukmin. Mukmin itu ajeg, mukmin itu istiqomah. Istiqomah dalam apa, Bapak Ibu sekalian? Istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ketakwaannya. Maka Bapak Ibu sekalian, pohon kurma itu senantiasa memberikan manfaat kepada manusia. Karena apa, Bapak Ibu? Tentu yang dimaksud manfaat di sini tidak berarti kemudian kita harus bisa memberikan sesuatu yang sifatnya materi. Tidak. Jadi yang namanya manfaat itu tidak mesti aktivitas amal yang sifatnya aktif memberi sesuatu dalam bentuk materi atau benda. Karena mukmin itu macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau ukurannya hanya sekedar kemampuan memberikan hal yang sifatnya benda, kasihan yang miskin. Tentu tidak banyak yang bisa diberi. Jadi yang diberikan bisa bentuknya materi atau non materi. Bahkan bukan cuma dalam pengertian amal yang sifatnya aktif melakukan sesuatu. Bisa jadi dalam bentuk menahan diri dari sesuatu atau meninggalkan diri kita dari sesuatu. Contoh pohon kurma. Kenapa contohnya pohon kurma? Sehingga kemudian ketika orang memberikan manfaat tidak harus dalam bentuk sebuah amal yang sifatnya aktif. Apa manfaat pohon termasuk kurma? Pada saat siang hari, ketika suasananya panas, biasanya orang terus mencari metrozoni iuk-iuk, masih cari di bawah pohon yang rindang. Apakah itu memberikan sesuatu secara aktif? Tentu tidak. Jadi dia diam saja dari posisinya. Tapi bayang-bayangnya ternyata bisa memberikan manfaat bagi orang yang berteduh di bawahnya. Maka kira-kira seperti itu sifat mukmin. Nikulah butuh-butuh modal, tidak mengeluarkan sesuatu dari dirinya, juga tidak melakukan aktivitas yang khusus. Akan tetapi ternyata ketika itu berangkat munculnya dari seorang mukmin, dia akan menjadi kebaikan, memberikan manfaat. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan yang satu ini. Tapi ternyata meskipun tidak melakukan sebuah amal, juga jenengan sakit lampah atau bodoh ini. Tidak memberikan sesuatu, tidak beramal sesuatu, tetapi manfaatnya besar. Alkisah dulu ini kisah nyata. Salah satu di antara imam madhab namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau ini punya tetangga orang Nasrani. Rumahnya sedikit di atas rumah beliau. Rumah di Arab kan ada di gunung, agak di atas sedikit. Itu salah satu kamar beliau. Itu berbatasan langsung dengan kamar mandi Dr. Saniki WC. WC-nya orang Nasrani tadi. Dan WC-nya orang Nasrani itu bocor. Sehingga airnya setiap hari itu mesti masuk ke kamarnya Imam Ahmad. Bisa dibayangkan. Terus ambune kados nopo. Niku nek panjenengan pripun? Minimal niku lak diharu-harui gitu. Minimal niku diharu-harui. Nek perlu nek tiyang zaman sakniki jak geger. Karena betul. Apa yang dilakukan Imam Ahmad? Ya diam saja. Airnya ditampung, yang meluber dibersihkan, sing nek saged ditampung netesnya, ya ditampung, yang tidak bisa ya setiap hari dibersihkan. Dan itu terjadi bertahun-tahun, belasan tahun. Nggak ada komennya sama sekali. Sampai satu ketika karena satu hal tetangganya ini mengetahui bahwa WC-nya itu bocor. Kemudian dia mendatangi Imam Ahmad dan minta maaf sambil bertanya, kenapa kok tidak protes kok saya dikasih tahu? Apa kata Imam Ahmad? Sesungguhnya aku tidak ingin mengganggu kenyamananmu. Maka orang Nasrani tadi merasa heran, kenapa sampai seperti itu? Apakah Islam mengajarkannya begitu? Kata Imam Ahmad, sesungguhnya sebaik-baik mukmin adalah yang paling baik dengan tetangganya, gitu kata beliau.
Sampai dalam satu hadis kan Nabi mengatakan, sampai aku itu curiga, jangan-jangan besok itu tetangga itu berhak dapat waris. Gitu. Kata Nabi kan begitu. Jadi melihat keadaan itulah kemudian orang Nasrani akhirnya masuk Islam. Bapak Ibu. Ternyata diamnya Imam Ahmad memberikan manfaat berupa datangnya hidayah dari Allah Ta'ala kepada orang Nasrani tadi. Ternyata hanya sekedar diam menahan diri dari sesuatu itu betul gampang gitu. Tapi ketika itu dilakukan, maka manfaatnya akan sangat besar dirasakan oleh manusia. Dan semua itu bisa dikerjakan Bapak Ibu sekalian. Balik lagi karena iman yang ada di dalam hati seorang mukmin. Dan iman itu tidak boleh hilang, tidak boleh rontok kalau iman itu diibaratkan seperti daun. Ketika iman itu hilang Bapak Ibu, maka tentu berakhirlah kemanfaatan seorang mukmin. Karena Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang beriman saja. Maka Bapak Ibu sekalian, iman yang ada di dalam hati kita itu tidak pernah tetap keadaannya. Ada kalanya bertambah subur, gitu. Ibarat pohon daunnya kemudian lebat dan memberikan keteduhan. Ada kalanya dia kemudian kering karena suasana. Ketika suasananya memang mendukung, ibarat tanahnya subur, cukup air. Kalau kita merasakan seperti bulan kemarin, bulan Ramadan, itu godong hijau kabeh. Tapi begitu sudah lewat Ramadan, ya ada kalanya kita menjumpai suasana yang tidak kondusif. Panas, bahkan kering, tidak ada air. Maka daun sebuah pohon akan menjadi kering. Cuma bedanya kalau pohon jati kering, daunnya rontok. Kalau pohon kurma, daunnya kering, tetap ada menempel di pohonnya. Maka kalau jenengan amati batangnya pohon kurma itu tidak mungkin tidak mulus. Mesti nopo bonggol-bonggol seperti itu. Karena kalau tidak dipotong pakai pisau, maka dahannya tidak pernah bisa lepas. Kalau kelapa tesean masih lepas meskipun sulit, tapi kalau pohon kurma tidak bisa. Ya kira-kira gambarannya kalau di sini seperti pohon sawit yang pinggir alun-alun nih Bapak. Maka bonggol-bonggol terus umur hidupnya. Di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, sifat pohon kurma berikutnya adalah pohon kurma ini mudah Bapak Ibu sekalian. Mudah diambil buahnya. Meskipun pohonnya tinggi, buahnya mudah diambil. Nek wit klopo itu meneknya angel. Tapi kalau pohon kurma lebih gampang. Kenapa? Itu karena dahannya tidak pernah lepas. Sehingga dia dijadikan pijaan gampang untuk naik. Maka Bapak Ibu sekalian, sifat mukmin berikutnya itu dia mesti dados yang itu gampang. Bukan gampang nesu Pak, bukan. Maksudnya gampang itu mudah bergaul dengan mukmin. Tek-tekane gampang, cara wong open-opene gampang lho Pak Adi nggih. Pak Adi mesti ngertos, open-opene gampang. Jenengan niku nek cara duwe open-open kewan, golek sing open-opene gampang apa sing angel. Dipakan ini keliru mati, misalkan kan begitu. Kalau open itu gampang Bapak Ibu sekalian. Maka kita amati dari sekian syariat Islam itu tidak ada yang sulit. Jenengan badai nikah atau mantok kiamat itu gampang dalam Islam. Bahwa sekarang malah angel bingung mikir macam-macam itu salah dewi. Kan tidak ada kemudian syariatnya nek mantuk betul gedung sing mewah gede kan betul ente. Karena sesungguhnya disunahkan, ini namun sunnah mau, sunnahnya walimatul urus, namun sekedar memberikan makanan kepada orang yang diundang. Maka ketika Abdurrahman bin Auf itu menikah, ketika belum sugih teman, kata Nabi disuruh walimah meskipun cuma dengan seekor kambing. Dan cukup boleh wedhus siji, insya Allah betul larang itu siji. Tapi nek terus nopo jenengan manture teng gor ngaten nggih lumayan iku proses sing diundang 1000 ngaten.
Dan tidak pernah ada sunnahnya model begitu, meskipun tidak terlarang. Cuma artinya yang saya sampaikan, Islam itu mudah, Bapak Ibu. Mudah. Kalau hari itu ada makanan, yuk makan. Kalau tidak ada makanan, kira-kira gidereng belum makan minum sama sekali sampai zuhur misalkan, ya puasa saja hari itu. Jadi mudah mungkin itu. Dan tidak ada syariat yang menyulitkan. Kadang-kadang menjadi sulit karena diri kita. Termasuk berikutnya dikatakan mudah itu apa? Mukmin itu gampang ketika diminta pertolongannya. Maka saya pernah menyampaikan di sini Bapak Ibu, satu dari sekian alamatul husnul khotimah, satu dari sekian tanda-tanda orang itu matinya husnul khotimah, itu ketika banyak orang punya hajat atas dirinya. Jadi orang yang sering direpoti, sering dijalui tulung, itu ciri. Nek niku terus istiqomah, ciri bahwa orang itu mati ya husnul khotimah. Saya pernah menyampaikan di sini. Dan memang Bapak Ibu direpotin itu bukan enak. Tidak ada ceritanya direpotin itu enak. Dan justru karena tidak enak itulah maka Allah menggantinya dengan balasan yang besar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, makna daripada permisalannya pohon korma itu sebagaimana mukmin. Pohon kurma itu tidak akan bisa bertahan hidup atau dia akan mati kecuali dia mesti disiram dan dipelihara, diberi air. Jadi jangan salah Bapak Ibu, meskipun kurma itu tanaman di gurun, dia itu butuh banyak air. Jadi sampun ngira misalkan dia ada pukulan kurma terus dibubar bukan pernah disiram, dia mati. Jadi kurma itu adalah pohon gurun tapi dia membutuhkan cukup banyak air. Kalau dia tidak mendapatkan air, maka dia akan kering dan mati. Maka sama seperti iman yang ada di dalam hati seorang mukmin. Dia perlu dirawat, perlu disiram, diberi air. Maka saya pernah menyampaikan, Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan air itu dalam bahasa Arab itu ada kalanya disebut dengan istilah syariah. Maka merawat iman itu dengan menjalankan perintah syariah. Kalau di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, syarat agar supaya jadi Bapak Ibu manusia itu hidup itu karena ada ruh di dalam dirinya. Ini sepakat ya, termasuk Pak Teguh ini kan. Orang hidup itu kan karena ada ruhnya, ada nyawanya. Meskipun orang itu secara fisik pemeriksaan itu sesehat apapun, kalau nyawanya tidak ada dia tetap mati. Meskipun hasil labnya welek, wong niku nggih cara disawang niku wis ora patut urip misalkan. Tapi sepanjang nyawanya masih ada di dalam tubuhnya, maka dia masih hidup. Jadi yang menyebabkan manusia hidup itu sesungguhnya adalah ruhnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan bahwa wahyu Al-Quran itu adalah ruh. Jadi Quran itu adalah sesuatu yang menyebabkan manusia itu betul-betul hidup. Mukmin itu betul-betul hidup. Maka ketika kita menginginkan iman kita terpelihara, bahwa kita betul-betul hidup, maka marilah kita mengokohkan interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi di surah Asy-Syura ayat 52, Allah tuh mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal, dan demikianlah kami wahyukan, wa kadzalika auhayna, dan demikianlah kami wahyukan ilaika kepada engkau ruhan, ruh min amrina atas perintah kami. Maka Bapak Ibu sekalian, ulama memaknai ruh ini sebagai wahyu, karena yang
diberikan kepada para nabi adalah wahyu. Di ayat yang lain Allah mengatakan yunazzilul malaikata birruh min amrihi, dan dia Allah menurunkan para malaikat dengan membawa ruh atau wahyu dengan perintahnya. Maka Bapak Ibu, ketika orang menginginkan betul-betul hidup, maka dia mesti interaksinya erat dengan Quran, minimal dengan membacanya. Tentu tidak cukup hanya dibaca Al-Quran itu, lebih jauh lagi dipelajari, difahami, dan diamalkan sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, manusia hidup itu kan ada ruhnya, sementara Allah sendiri mengibaratkan ruh itu sebagaimana layaknya wahyu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, dari sekian contoh yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pohon kurma itu tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Niku jenengan meskipun sepakat, nanggur kurma teng Magetan itu mesti angel, meskipun banyunya akeh. Maka teng KPR rum itu mboten enten ketinggalan kurma niku. Cara enten terus lain mesin takwa teng carat niku nggih boten woh. Jadi pohon korma itu tidak bisa ditumbuh di sembarang tempat, sebagaimana juga iman. Dia tidak bisa tumbuh, tidak bisa hadir di setiap hati manusia. Hanya yang tertentu saja, yang memang diberikan hidayah oleh Allah, sehingga iman itu bisa tumbuh. Maka ketika kita hari ini ditakdir oleh Allah jadi orang beriman, itu mesti disyukuri dengan dirawat. Merawatnya bagaimana? Kami sudah sampaikan di depan sekilas tadi. Dengan interaksi kepada Quran, menjalankan syariat perintah dari Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu, salah satu dari sekian ikhtiar kita untuk merawatnya tadi dengan ilmu. Dalam satu hadis ini menarik Bapak Ibu, saya menutup taklim pada hari ini dengan satu hadis yang menjelaskan hubungan antara ilmu dengan tadi tumbuhnya iman di dalam hati. Jadi Nabi mengatakan masalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm kama thalul ghaithil katsir asaba ardh. Permisalan petunjuk dan ilmu yang aku dapat dari Allah ini adalah semisal air hujan yang deras yang menimpa bumi. Terus ilmu itu seperti hujan yang deras. Dan air hujan itu beda dengan air yang lain. Waktu kemarau tanah disiram sampai kesel nganggo PDAM. Ini betul pakai pukul. Tapi tanah lapangan yang kering, kodanan sedalu nanti beberapa hari kemudian sudah banyak rumputnya yang tumbuh. Itu bedanya. Maka ilmu itulah sesungguhnya yang betul-betul merawat hati. Bahkan bagi beberapa orang yang mungkin belum sampai hidayah kepadanya, maka akan muncul di dalam hatinya peluang untuk mendapatkan hidayah sehingga dia berislam. Nah, yang jadi masalah adalah Bapak Ibu sekalian, ilmunya sama, petunjuknya sama, tapi ternyata tanah tempat menerimanya itulah yang jauh lebih penting, sehingga nanti hasilnya bisa dilihat. Kata Nabi ada 3 jenis tanah berkaitan dengan tadi, dengan turunnya air hujan. Kata Nabi, fakana minha natiyah. Di antara tanah itu ada tanah yang nama jenis natiyah. Natiyah itu apa? Kata Nabi, kubilat mal'a fa'ambatat kala awal osbal kasir. Tanah jenis natiyah itu ketika dia menerima air, maka dia menumbuhkan rumput dan tumbuhan yang banyak. Ini tanahnya subur. Begitu mendapatkan ilmu petunjuk, maka tumbuh di dalam hatinya keimanan. Bagi yang belum tumbuh, bagi yang sudah ada imannya bertambah keimanannya. Ini jenis yang natiyah. Airnya datang, ditampung, diserap, menumbuhkan tanaman. Kemudian Nabi melanjutkan waka minha ajadid.
ada lagi tanah jenis ajadib. Seperti apa air ajadib itu? Amsakat alma fanafa'ahallahu bihan nas fasyaribu wasatau wazara'um. Jadi air itu, tanah itu menampung air, lalu Allah memberikan manfaat pada manusia. Mereka minum, mengambil dan bercocok tanam. Maksudnya adalah ada jenis tanah itu ketika kena air itu tidak menyerap sama sekali, namun ditampung Allah, tidak tumbuh tanaman, tetapi air itu ditahan di sana, tidak hilang. Ini kita cara memiliki lemah-lemah padas. Kalau di Arab mungkin kebanyakan tanahnya model begini, batu. Yang namanya padas batu itu kalau kena air tidak menyerap. Tapi orang lain bisa mendapatkan manfaat. Nah kita harus hati-hati, terutama kalau si ngomong ini. Punya ilmu, bisa menyampaikan, insya Allah penjenengan dapat manfaat, tapi saya tidak dapat manfaat sama sekali. Ngomong tok kan lagu. Nah, ini bahaya dia. Kalau yang pertama tadi yang ideal, punya ilmu, ditampung, faham, gitu, imannya bertambah, memberi manfaat untuk orang lain. Nah yang kedua ini yang repot ini, ilmunya banyak, tapi wah karu-karu. Nek ceramah itu mantap. Tapi kalau dilihat sehari-hari, kok ya walaupun kelakuan, jenengan betul usah terus mikir sing aneh-aneh, diambil saja ilmunya. Tidak usah diikuti amalnya atau perilakunya, tidak usah ditiru. Kan ada sebagian yang seperti itu. Ada yang mau judulnya ustadz bahkan kiai, pun betul usah dirasani, diambil saja manfaatnya. Karena Allah pun, Nabi pun mengatakan, Allah membolehkan kok mengambil manfaat dari orang-orang dalam tanda petik yang fasik, tapi punya ilmu. Yang penting jangan ditiru, karena modal yang seperti ini rugi. Bagaimana tidak rugi? Ilmunya banyak, tapi bisa memberi manfaat bagi orang lain, tapi dirinya sendiri tidak bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini kisah berat yang kita jenengan betul terlalu mahal ini kulon gitu. Pak. Kemudian yang ketiga, ini paling teman ketiga. Wakalat, kata Nabi, wa asobat minha ta'ifatan ukhra innaha hiya ti'an. Kemudian ada lagi jenis tanah yang Allah turunkan hujan di atasnya, yakni jenis yang namanya ti'an. La tumsika ma'an wala tumbitu. Dia tidak, apa istilahnya, menumbuhkan tanaman dan juga tidak menampung. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ini kena lemah niku kados tanah pasir. Petunjuknya datang, nggih namung ngambles mawon ilang. Tidak tumbuh tanamannya, juga tidak tertampung. Ini jenis yang ketiga yang paling parah, ti'an. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari permisalan ini kita mesti bisa mengambil pelajaran, kemudian muhasabah. Bahwa ternyata ketika Allah sudah memberikan nikmat yang besar, yakni kita menjadi seorang mukmin, maka bentuk syukurnya adalah dengan dirawat. Caranya apa tadi? Kita interaksi dengan Quran, kita lakukan sekian amalia sholih, dan kita upayakan untuk bisa istiqomah. Karena tidak mungkin orang bisa memberi manfaat bagi orang lain kalau dia tidak memiliki sesuatu. Meskipun sesuatu ini tidak harus bentuknya materi. Maka ketika iman itu terpelihara di dalam hati kita, diamnya kita, bahkan menghindarnya kita dari sesuatu aktivitas, itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan pada akhirnya, semoga Bapak Ibu, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu menjadi wasilah dari Allah SWT bagi kita untuk ditambah amal kebaikan kita, kemudian diampunkan, dimaafkan semua kesalahan kita. Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.